Betapa amat berat beban rasa bersalah ini, meskipun hukum adat Kaili telah menjatuhkan sanksi kepada saya. Menerima menghina habaib. Apa kabar otak? Ini pakai nih, ini dipakai. Masa cuman buat aksesoris doang? Pakai nih otak. Di mana otak? Akhirnya kan untuk kesekian kalinya, ya kan? Pertanyaannya, apakah ini dampak dari efek mubahalah? Merinding. Mubahalah Imam Besar Habib Rizik Syihab. Waduh. Fuad peleret. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, saudara, Senin 21 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia, barokah. Amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berjuang, nggak mau berubah, masih juga mau menghina ulama, menghina habaib. Apa kabar otak? Ini pakai nih, ini dipakai. Masa cuman buat aksesoris doang? Pakai nih otak. Di mana otak? Akhirnya kan untuk kesekian kalinya, ya kan? Pertanyaannya, apakah ini dampak dari efek mubahalah? Merinding. Mubahalah Imam Besar Habib Rizik Syihab. Waduh. Fuad peleret. Nah, Fuad peleret akhirnya dihukum. Waduh. Double lagi, bukan hanya dihukum, tapi juga kasusnya diusut sama Polda Sulawesi Utara. Berita gembira nih, saudara. Berita gembira. Good news nih, good news. Dari Detik Sulsel, Fuad peleret disanksi adat di Palu usai diduga menghina pendiri Al-Khairat. Kacau. Nah ini nih, makanya daging ulama itu dagingnya beracun. Hati-hati sama ulama, apalagi ulama lurus, habaib lurus, ya kan? Yang tujuannya hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Enggak usah memfitnah, enggak usah gibahin, enggak usah gosipin, ya kan? Enggak usah mencela, ya kan? Hati-hati nih, kejadian nih. Fakta nyata, kejadian. Aduh, kacau. Kita bacain beritanya sedikit, saudara. Yang namanya Muhammad Fuad Riyadi. Oh, namanya Fuad Riyadi. Iya. Kalau orang sih bilangnya Gus, ya kan. Fuad peleret, ya kan. Kalau Al-Fakir bilangnya Fuad peleret aja. Kadang nggak layak, ya kan, menyematkan kata Gus di depan, ya kan. Kalau Gus itu setahu Al-Fakir, banyak teman Al-Fakir itu Gus, ya kan. Apalagi Gus Nur, ya kan. Mereka Gus ini bukan sembarang gelar, tapi orang yang khosyah, hanya takut kepada Allah. Nggak butuh validasi dari makhluk, nggak butuh pujian daripada makhluk, ya kan. Hanya ridhonya Allah. Itu baru Gus, itu baru ulama. Nah, Fuad peleret diduga menghina pendiri Al-Khairat, almarhum Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Semoga Allah merahmati beliau. Akhirnya menjalani sanksi adat di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Fuad peleret dikenakan 7 sanksi adat, 7 sanksi. Di antara menyerahkan 5 ekor sapi. Nah, proses ini adalah menindaklanjuti keputusan sidang adat kepada Fuad peleret. Ya, dia sudah tunaikan sanksi adatnya dan menerima dengan ikhlas. Nah, gitu, saudara. Kata siapa? Kata Ketua Dewan Majelis Adat Kota Patanggota Nanggata Palu, Pak Arena JR Parampasi. Nah, kemudian Ketua Sanksi Adat ini menuturkan sanksi adat dijatuhkan setelah sidang Dewan Majelis Adat pada 10 April lalu. Si Fuad ini dianggap melanggar norma adat. Nah, gitu kan. Dan dijatuhi gifu atau denda adat sesuai aturan suku Kaili. Nah, itu Fuad peleret. Nah, Fuad peleret bilang, ya kan, akan minta maaf, ya, menjalankan sanksi adat dan lain sebagainya macamnya. Bukan cuma minta maaf kepada almarhum mendiang Habib Jufri, tapi juga harus nih Fuad peleret minta maaf kepada ulama se-Indonesia, ya kan? Apalagi khususnya para habaib, ya kan, yang notabene dihina-dina, ya kan, dicaci maki dengan bukan Habib lah, nasab habaib lah, nasab ini, nasab itu. Harus minta maaf, ya. Nggak cukup minta maaf sekedar yang tadi di daerah Sulawesi Utara, ya kan. Kemudian bukan hanya itu, Polda Sulawesi Tengah, ya, bukan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, mengusut kasus Fuad peleret yang diduga menghina almarhum Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, kasus ini dilaporin warga. Nah, ada registrasinya, nomor sekian tanggal 7 April 2025. Laporan dugaan penghinaan atau ujaran kebencian melalui ITE terhadap almarhum Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ya kan, masih dalam tahap penyelidikan. Penyidikan aja, ya kan. Coba kalau kayak gini menimpa Gus Nur, ya kan, Bambang Tri, langsung kan ditangkap.
Tapi kalau udah jelas begini, terang benderang ya kan, harusnya nggak usah pakai penyelidikan, langsung aja tangkep, ringkus kan gitu kan. Itu mah harapan kita semua, saudara. Ya itulah saudara, hati-hati. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan, daging ulama itu beracun. Ya siapapun, termasuk Fuad Pleret dan gerombolannya ini ya kan, yang pengasong nasab habaib ini ya kan, siapapun, mereka itu harus punya adab ya kan, apalagi kepada habaib ya kan, apalagi kepada ulama yang lurus ya kan. Nabi SAW itu tidak mewariskan selain Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau SAW menegaskan ulama adalah pewaris Nabi. Kriteria ulama yang ideal itu ada menurut Imam Al-Ghazali, ulama akhirat. Bukan ulama ulama akhirat. Ulama akhirat itu apa? Ulama yang hanya takut kepada Allah, yang dengan ilmunya dia itu ikhlas berjuang. Ya kan, demi siapa? Demi bangsa ini. Demi izal Islam wal muslimin, izul Islam wal muslimin, li'ilah kalimatillah. Nah itu ulama lurus. Daging ulama beracun. Nasihat dari Ibnu Asakir, bahkan Ibnu Asakir berkata, saudaraku, ketahuilah bahwa daging ulama itu beracun. Maksudnya siapapun yang memfitnah ulama hendaknya takut bernasib buruk. Ya kan? Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 mengibaratkan perbuatan menggunjing ya kan, menjelek-jelekan ulama, menjelek-jelekan habaib. Itu seperti memakan daging saudaranya. Ya kan? Bukan hanya makan bangkai saudaranya, tapi juga makan racun saudara. Ya semoga dengan kejadian Fuad Pleret ini tidak akan muncul lagi Fuad Pleret berikutnya. Ya kan? Semoga kita semua tetap istiqomah berada di barisan habaib dan ulama lurus yang tujuan hidupnya hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang tolak ukur perbuatannya 5 ahkamul khamsah. Itu Imam Syafi'i bilang, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tolak ukurnya 5 ini. Syariat Islam, perbuatan muslim terikat dengan syariat Islam. Bukan tolak ukur daripada sumber adat istiadat, apalagi tolak ukur daripada kepentingan, apalagi tolak ukur daripada perasaan, apalagi tolak ukur daripada manfaat. Ya semoga kita semua tetap istiqomah berada di barisan habaib dan ulama lurus. Amin. Allahumma amin. Panjang umur perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatriyati atau Fuad Pleret ingin menyampaikan sepatah 2 kata untuk mengungkapkan penyesalan atas khilafan saya yang terbaca melalui akun YouTube saya yang berisi ujaran-ujaran yang telah melukai hati umat Islam, keluarga besar Al-Khairah, zuriat Said Idris bin Salim Al-Jufri, dan masyarakat Kaili. Hari ini saya sungguh-sungguh menyadari bahwa saya merasa bagian terkecil dari orang-orang yang sangat jauh dari pancaran matahari Al-Khairah, sehingga tak merasakan betapa terang benderangnya kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hukuman adat tanah Kaili terhadap saya selaku orang bersalah atau bersalah. Telah membawa diri saya ke depan guru tua Sayyid Idris bin Salim Al-Jufri dan mahakaryanya Lembaga Pendidikan Al-Khairah. Telah menyadarkan saya serta penyesalan sedalam-dalamnya atas semua kata-kata dan perbuatan yang amat tak patut serta memalukan dari pribadi saya, membuat penilaian negatif dan tak berdasar kepada guru tua dan Al-Khairah. Ini benar-benar telah menghukum batin saya sepanjang waktu dalam perasaan bersalah ketika menatap gambar guru tua dan kebesaran Al-Khairah. Maka saya menyatakan sejujurnya bahwa apa yang telah saya katakan, saya ucapkan melalui channel YouTube saya dan semua yang tersiar dari akun ini, seluruhnya tak berdasar, spekulatif, dan tak sesuai dengan fakta real dari perkembangan nyata perjalanan hidup guru tua Lembaga Pendidikan Al-Khairah yang tersebar luas di Indonesia. Betapa amat berat beban rasa bersalah ini, meskipun hukum adat Kaili telah menjatuhkan sanksi kepada saya. Menerima sepenuh hati keputusan ini serta menunaikan seluruh sanksi adat yang telah ditetapkan. Saya nyatakan patuh dan taat terhadap norma dari salah satu suku bangsa, yakni suku Kaili, adalah pemilik sah negeri ini, tanah air Indonesia. Kepada seluruh umat, keluarga besar Al-Khairah, keluarga zuriat guru tua Sayyid Idris bin Salim Al-Jufri, dan khususnya warga suku Kaili dimanapun berada, izinkan saya menghaturkan sedalam-dalamnya permintaan maaf
dari saya Al-Fakir. Maafkan saya sekali lagi, maafkan atas segala perbuatan saya yang tak patut kepada guru tua dan Al-Khairat. Saya sadari ucapan maaf saya setulus dan sejujur apapun tidak cukup mengobati perasaan yang terluka dari seluruh umat, keluarga besar Al-Khairat, dan khususnya suku Kaili yang cinta guru tua. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya mengampuni segala kekhilafan dan dosa-dosa saya akibat mencederai hati saudara-saudara seagama dan sebangsa. Maafkan saya sekali lagi, maafkan untuk meringankan timbangan kesalahan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya hubungan silaturahim kepada umat, Abnul Khairat, zuriat guru tua, dan masyarakat Kaili. Izinkan saya menyampaikan harapan, kiranya ikhlas menerima saya menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai guru tua dan mendukung segala upaya pengembangan Al-Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.